Kembali di Kompas Petang bersama saya Cindy Sistiarani. Saudara, para pengunjuk rasa di Sri Lanka berunjuk rasa dan menyerbu kediaman resmi Presiden untuk melampiaskan ketidakpuasan mereka atas krisis ekonomi yang melanda Sri Lanka. Sementara Ketua Parlemen Sri Lanka menyebut Presiden Sri Lanka telah setuju mengundurkan diri. Ratusan orang mendatangi kediaman Presiden Rajapaksa dan masuk ke ruangan kediaman Presiden Sabtu waktu setempat. Petugas keamanan berusaha menghentikan demonstran yang menerobos pagar dan melintasi halaman. Dalam pernyataan yang disiarkan televisi lokal, Ketua Parlemen Sri Lanka mengatakan Presiden Sri Lanka setuju untuk melepaskan jabatannya. Namun, Rajapaksa akan tetap menjabat sebagai presiden hingga Rabu untuk memastikan kelancaran transisi kekuasaan. Perdana Menteri Sri Lanka juga memutuskan mengundurkan diri dan menyetujui pemerintahan baru. Krisis ekonomi terjadi di Sri Lanka dan menyebabkan kelangkaan bahan bakar, gas, dan obat-obatan. Meski sempat diadang petugas, massa tetap menerobos masuk istana presiden dan sang presiden terlebih dahulu kabur sebelum massa datang. Presiden Sri Lanka dipastikan akan mengundurkan diri pekan depan setelah massa menduduki rumahnya akibat protes krisis berkepanjangan yang menyebabkan Sri Lanka bangkrut. Presiden dikabarkan akan mundur 13 Juli 2022. Di tengah situasi protes di kota Colombo, Sri Lanka, bagaimana kondisi warga negara Indonesia di sana? Kita terhubung dengan Dimas Prihadi, Sekretaris Pertama, Koordinator Fungsi Protokol dan Konsuler KBRI Colombo, Sri Lanka. Selamat sore waktu Indonesia, Pak Dimas. Selamat sore, Mbak Cindy. Setelah kemarin ratusan orang menduduki rumah Presiden dan memaksa Presiden serta Perdana Menteri untuk mundur, bagaimana kondisi saat ini di kota Colombo keamanannya, Pak Dimas? Baik, saat ini kondisi pasca besar-besaran sudah berangsur pulih, dan tapi memang masih terlihat massa yang di objek vital di Colombo itu menduduki lokasi. Di antaranya itu ada Eksekutif, ada kantor Perdana Menteri dan kediaman Perdana Menteri. Tapi situasi Colombo saat ini kondusif atau masih dalam penjagaan ketat? Masih stabil dan masyarakat itu sudah beraktivitas biasa ya, tidak ada gangguan. Memang beberapa aktivitas yang kami sebutkan itu masih masa masih berkumpul di sana, cuma tidak ada aktivitas yang ditanyakan dan berlangsung kondusif saat ini. Protes untuk meminta Presiden dan Perdana Menteri mundur ini kan karena ada krisis ekonomi yang menyebabkan Sri Lanka bangkrut. Bagaimana saat ini pasokan BBM, gas, kebutuhan makanan warga di sana, Pak Dimas? Ya, memang untuk pasokan BBM, pemerintah ini mengalami kendala dalam beberapa minggu terakhir. Terlihat di Colombo itu diwarnai oleh antrian panjang kendaraan di SPBU, antrian itu bisa sampai 4 km panjangnya. Ya. Cuma hari ini kami mendapatkan berita dari pemerintah dari informasi terbuka yang kami peroleh bahwa titik untuk bahan bakar telah tiba di Colombo hari ini, dan kedepannya jaminan ketersediaan bahan bakar itu akan mulai pulih kembali. Jadi sedang diupayakan untuk menormalkan kebutuhan logistik warga di sana. Masyarakat yang menduduki rumah Presiden meminta Presiden dan Perdana Menteri Sri Lanka mundur. Sudahkah ada kepastian bahwa Presiden dan Perdana Menteri benar-benar akan mundur dan memang itu yang diinginkan oleh rakyat Sri Lanka? Ya, memang sejak dimulainya demonstrasi di Sri Lanka ini, tujuan salah satunya adalah Presiden dari jabatan. Sudah ada pernyataan resmi dari pemerintah bahwa Presiden Gotabaya akan mundur dari jabatannya pada 13 Juli 2022. 13 Juli. Akan diikuti juga oleh Perdana Menteri Ranil. Baik. Lalu bagaimana dengan kondisi warga negara Indonesia di sana di tengah krisis ekonomi yang terjadi di Sri Lanka, apalagi Sri Lanka sudah dinyatakan bangkrut juga? Adakah rencana untuk memulangkan warga negara Indonesia? Mengenai kondisi WNI dapat kami sampaikan bahwa kondisi WNI saat ini dalam keadaan baik, Pak Siti. Jadi semuanya termonitor dengan kami.
Mhm. Bahkan sebelum sekarang kemarin kami sudah melangkah, biasanya ada mereka imbauan masyarakat untuk senantiasa waspada dan menjaga keamanan masing-masing di wilayahnya Mhm. dan aktif berkomunikasi dengan, bahkan mereka juga turut aktif Mbak untuk melaporkan ke kami mengenai situasi di wilayah foto, video dan sebagainya. Jadi masyarakat saat ini tetap berkomunikasi erat dengan kami dan untuk secara dekat dengan mereka. Mhm. Ada berapa warga negara Indonesia di Sri Lanka, Pak Dimas? Yang tercatat saat ini di KBRI ada 340 orang warga negara Indonesia Oke. yang tinggal di Sri Lanka. Kondisinya mereka sehat? Kondisinya sehat, dalam keadaan baik, tidak ada Oke. yang terancam keselamatan jiwa. Belum ada rencana untuk memulangkan warga negara Indonesia di tengah kondisi krisis ekonomi yang saat ini melanda Sri Lanka, Pak Dimas? Terkait evakuasi, memang saat ini kami belum memutuskan melakukan evakuasi karena kami sangat aktif melakukan pertemuan dengan masyarakat, menggali-gali masukan dari mereka terkait kondisi yang dialami warga negara kita, bahwa mereka masih bersedia untuk tinggal di sini karena sebagian besar dari mereka itu adalah berstatus pekerja migran, Mbak Cindy. Jadi meskipun secara politik dan ekonomi Lanka sedang tidak stabil, ya, jumlah tamu yang berkunjung ke tempat mereka seperti di hotel masih cukup baik. Dalam kondisi aman, tetap beraktivitas, tapi terus berkoordinasi juga dengan KBRI di Kolombo, Sri Lanka. Terima kasih Pak Dimas sudah berbagi informasi bersama kami di Kompas Petang hari ini. Selamat sore.